Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, ada orang yang bodoh, orang yang memiliki pengetahuan terbatas, tapi justru dia itu percaya diri. Dia merasa paling pintar di antara orang lain dan merasa paling benar di antara orang lain. Nah, fenomena seperti ini sering kita jumpai di lingkungan kita, baik di keluarga kita sendiri, di masyarakat, atau di tempat kerja kita. Atau bahkan kita sendiri pernah berada di zona ini. Saudaraku sekalian, ada cerita nyata di daerah Palembang, Sumatera Selatan, yaitu ada seseorang yang unik tinggal bersama keluarganya. Nah, pria tersebut kita panggil saja namanya Kampret untuk menghindari ghibah, karena yang kita bicarakan adalah perilakunya, bukan orangnya. Sehingga untuk i'tibar, untuk pelajaran bagi kita semua dari apa yang ia lakukan, justru membawa mudorot bagi dirinya sendiri, keluarganya, dan lingkungannya. Si Kampret ini setiap hari mengaku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yaqodotan, yaitu dalam keadaan terjaga. Dan dia mengaku sebagai pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluarganya. Sehingga setiap saat dia itu mengklaim menerima wisi, menerima wangsit, menerima bisikan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diajarkan atau disebarkan kepada keluarganya tentang klaim-klaim tersebut. Dengan begitu, si Kampret ini merasa akrab sekali dengan Allah. Dengan mengklaim bahwa dirinya adalah sang pembawa pencerahan dari Allah, si Kampret ini sering memberikan doktrin palsu kepada keluarganya, memberikan informasi palsu kepada keluarganya. Di antara doktrin atau informasi palsu yang dibawa oleh si Kampret untuk keluarganya, yaitu si Kampret menyuruh anggota keluarganya untuk menata bantal di sepanjang tembok rumahnya, yaitu ruangan bagian tengah dari rumah tersebut. Karena, kata si Kampret ini, pada waktu-waktu tertentu, arwah-arwah keluarganya akan datang ke rumah dan tidur di atas bantal-bantal tersebut. Sehingga menurut Kampret, untuk menghormati arwah-arwah tersebut harus disiapkan bantal-bantal di rumah bagian tengah. Selain itu, si Kampret juga memberi wejangan, memberi informasi palsu kepada anggota keluarganya bahwa kursi yang ada di dapur harus steril. Siapapun tidak boleh menggunakan kursi itu, tidak boleh duduk di atas kursi tersebut. Karena kursi itulah tempat bersemayam sang penunggu rumah dari kalangan arwah leluhur. Dan dia juga meminta keluarganya untuk mensterilkan kursi yang ada di ruang tamu. Karena menurutnya tempat itu adalah tempat duduk Nabi Muhammad SAW di setiap saat. Sehingga siapapun tamu atau anggota keluarganya dilarang duduk di kursi yang ada di ruang tamu tersebut. Di sisi lain, si Kampret juga memerintahkan keluarganya untuk mensterilkan satu kamar yang ada di dekat dapur, karena menurutnya bahwa kamar itu adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengantarkan uang dengan jumlah triliunan rupiah melalui jalur gaib. Dan dia menyebutnya dengan istilah karidan. Karidan itu istilah yang digunakan si Kampret tersebut pada saat Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kekayaan untuk keluarganya, yaitu berupa uang triliunan rupiah di dalam kamar belakang dekat dapur. Nah, suatu hari si Kampret juga mengklaim mendapatkan wangsit, mendapatkan bisikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memukul salah satu tetangganya yang dia anggap memiliki ilmu rawa rontek dan dianggap berbahaya bagi orang lain. Dan akhirnya itu terjadi, dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya. Sehingga apa? Menyeret dia ke ranah kriminal.
atau ke ranah kejahatan. Walhasil, si kampret ini oleh beberapa anggota keluarganya dianggap seperti nabi yang membawa petunjuk dari Tuhan. Ini untuk sebagian anggota keluarganya. Namun karena mayoritas keluarganya ini orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berpengalaman, justru menentang dengan sikap si kampret tersebut yang mengaku mendapatkan wisi, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu semua palsu. Petunjuk yang diberikan oleh si kampret semuanya zong, semuanya kosong, sesat dan menyesatkan. Selain petunjuknya yang tidak pernah terbukti, pengetahuan yang diklaim oleh si kampret membuat resah semua orang, baik dari kalangan keluarganya sendiri atau tetangga yang ada di sekeliling rumahnya. Karena semakin lama, doktrin atau ajaran si kampret ini yang disampaikan untuk keluarganya mengarah ke kriminalitas, yaitu berupa kekerasan atau bahkan penipuan. Penipuan misalnya dia memiliki hutang dengan tetangganya, lalu dia mengklaim bahwa hutangnya sudah dibayar oleh sosok gaib. Kriminal misalkan kekerasan dengan wahyu abal-abal, dia mengklaim harus memukul seseorang atau menyakiti seseorang. Nah, sudah banyak orang yang berpengalaman yang mengingatkan si kampret tersebut, baik dari kalangan agamawan, dari kalangan sosiolog, dan orang-orang tua yang lain yang lebih bisa dipertanggungjawabkan kemampuannya. Namun, si kampret tetap ngotot mengklaim kebenaran wangsit, kebenaran bisikan tersebut yang dia miliki. Padahal perlu diketahui bahwa si kampret ini bukanlah orang yang berpendidikan. Dia tidak pernah sekolah, atau dulu pernah sekolah tingkat dasar, namun tidak selesai. Dan juga pernah mengaji di musola di tingkat dasar. Dan ternyata dia juga bagian dari pengidap idiot, yaitu IQ-nya di bawah 100. Namun anehnya, masih ada beberapa anggota keluarganya yang percaya dengan apa yang disampaikan oleh si kampret tersebut. Nah, kira-kira seperti apa teman-teman? Di sini muncul pertanyaan, mengapa orang yang bodoh atau orang yang memiliki secuil pengetahuan justru lebih percaya diri, lebih merasa mahir daripada orang yang benar-benar pintar, daripada orang yang benar-benar berpengalaman. Dia sangat percaya diri, bahkan tidak pernah merasa ragu sedikit pun dengan apa yang ia sampaikan. Saudaraku sekalian, seseorang yang merasa sangat pintar, padahal sebenarnya dia adalah di bawah rata-rata, ternyata ini efek dari Dunning-Kruger. Fenomena ini adalah bias dari psikologis, di mana orang yang kurang kompeten atau kurang kemampuan dalam suatu bidang, namun tidak menyadari standar kinerja tinggi dalam bidang tersebut, sehingga dia tidak menyadari ketidakmampuan yang ia miliki. Mereka ini adalah orang-orang yang terjebak dalam satu faham yang terkotak, sehingga tidak bisa melihat pengetahuan lain yang lebih luas yang ada di luar kotak tersebut. Dalam kata lain, dia bagaikan katak di dalam tempurung, yaitu menganggap kebenaran mutlak tentang apa yang ia ketahui. Menurut riset atau penelitian yang dilakukan oleh Dunning dan Kruger, menegaskan bahwa orang yang kurang pengetahuan di satu bidang cenderung melebih-lebihkan pemahaman mereka. Mengapa ini terjadi? Karena mereka tidak mampu untuk menilai kelemahan, kesalahan, dan keterbatasan yang mereka miliki. Sebaliknya, orang-orang yang benar-benar ahli dalam suatu bidang justru sering menganggap remeh dengan kemampuan dan pengetahuan yang dia miliki. Orang-orang yang benar ahli menyadari bahwa bidang yang mereka geluti sangatlah luas, sehingga dia tidak berani mengklaim tentang keahlian yang ia kuasai. Sebuah penelitian dilakukan pada tahun 1999 yang bertujuan untuk menguji sekelompok orang dalam tata bahasa, humor, dan logika. Ternyata, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa orang yang merasa dirinya pandai dalam menilai humor ternyata justru mendapatkan nilai terburuk dalam ujian tersebut. Begitu juga dalam ujian bahasa dan pengetahuan yang lain, peserta yang paling percaya diri
justru mendapatkan nilai terendah dibandingkan dengan orang yang penuh kehati-hatian dan meragukan kemampuan sendiri. Ini menunjukkan bahwa orang yang paling percaya diri dengan kemampuan mereka seringkali memiliki bukti lemah dalam kemampuannya. Efek psikologi ini dijelaskan melalui grafik, menunjukkan bahwa semakin sedikit apa yang dia ketahui, maka semakin tinggi kepercayaan dirinya. Akan tetapi, ketika pengetahuan dan pemahamannya tentang sesuatu semakin luas, maka kepercayaan dirinya semakin menurun. Ini terjadi karena adanya kesadaran akan keterbatasan pengetahuan yang ia miliki. Lalu bagaimana cara mengatasi efek Dunning-Kruger ini? Jadi perlu diketahui teman-teman, bahwa untuk mengatasi Dunning-Kruger effect, kita harus meningkatkan kesadaran diri dan mengevaluasi diri. Juga mengatur proses berpikir kita. Paling tidak, ada 5 langkah yang harus kita lakukan untuk menghalau gangguan psikologis ini. Yang pertama yaitu tingkatkan belajar kita, supaya kita memiliki banyak wawasan. Kita harus selalu haus akan pengetahuan-pengetahuan baru. Jangan sampai puas dengan pengetahuan yang kita miliki saat ini. Dengan bertambahnya wawasan, maka kedewasaan kita akan semakin bertambah. Kemudian, langkah yang kedua yaitu melakukan refleksi diri, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan kepada diri sendiri. Apakah kira-kira kita tahu tentang suatu hal secara matang ataukah tidak? Kita harus tahu sisi kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu mengakui jika kita belum tahu tentang sesuatu hal. Misalnya, ketika ada pertanyaan yang dilontarkan kepada kita, dan ternyata kita belum menguasai, atau bahkan sama sekali belum tahu, maka harus kita katakan, saya belum tahu, atau saya belum mempelajarinya. Janganlah berbohong untuk menutupi ketidaktahuan kita, menutupi kelemahan kita. Dengan begitu, kita bisa menunjukkan sikap yang jujur dan profesional. Kemudian, langkah yang keempat, bertanyalah tentang sesuatu hal kepada siapapun, baik kepada teman, guru, mentor, atau seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Dengan begitu, wawasan dan pemahaman kita semakin luas, dan juga keraguan dan kebingungan kita akan segera sirna. Kemudian langkah yang kelima, yaitu janganlah puas dengan zona nyaman, dan harus berusaha keluar dari zona itu. Berilah tantangan kepada diri sendiri, misalnya belajar keterampilan yang baru, yang lebih sulit, atau mengikuti sebuah kompetisi. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan kemampuan kita, dan juga bisa mendapatkan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki kinerja kita. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi agama. Seperti apa sih orang yang sok tahu, orang bodoh tapi percaya diri dengan kemampuannya, bahkan menganggap dia melebihi daripada orang yang betul-betul ahli. Saudaraku sekalian, orang tipe sok tahu padahal dia miskin wawasan, miskin pengetahuan, oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali digolongkan dalam tipe rojulun la yadri wala yadri annahu la yadri, yaitu orang yang tidak tahu dan dirinya tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu atau bodoh. Jadi dia itu bodoh tapi sama sekali tidak sadar bahwa dirinya itu bodoh. Maka tipe seperti ini juga biasa disebut dengan jahil murakkab atau bodoh kuadrat. Maka jika kita bertemu dengan orang-orang tipe ini, wajib bagi kita untuk menolaknya. Maksudnya menolak secara pemikiran dan menolak secara ideologis. Menolak secara pemahaman, secara keyakinan. Mengapa? Karena orang-orang yang berada di zona ini, tipe jahil murakkab seperti ini, adalah orang yang paling buruk. Dia selalu merasa memiliki ilmu, padahal dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Manusia seperti ini susah untuk disadarkan, karena dia akan selalu membantah siapapun yang mengingatkannya. Ketika ada orang lain memberikan masukan, pasti dia tolak, pasti dia tentang. Oleh karena itu, cara menghadapi orang seperti ini adalah dengan berhati-hati kepadanya
dan menghentikan perbuatannya dengan cara mengajaknya untuk mendapatkan edukasi, mendapatkan pendidikan, dan berinteraksi dengan banyak orang supaya dia tahu tentang kelemahan yang dia miliki. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat dan sikap sok tahu yang merusak diri sendiri dan orang lain. Amin, Allahumma amin. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.